والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الصلاة هي شرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسميت بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة وهي الدعاء. والمفروضات العينية 5 في كل يوم وليلة معلومة من الدين بالضرورة فيكفر جاحدها. ولم تجتمع هذه ال5 لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفرضت ليلة الإسراء بعد النبوة ب10 سنين و3 أشهر ليلة 27 من رجب. ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها، إنما تجب المكتوبة أي الصلوات ال5 على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل ذكر أو غيره طاهر، فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد لعدم تكليفهم، ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما ولا قضاء عليهما، بل تجب على مرتد ومتعد بسكر. ويقتل أي المسلم المكلف الطاهر حدا بضرب عنقه إن أخرجها أي المكتوبة عامدا عن وقت جمع لها، إن كان كسلا مع اعتقاد وجوبها إن لم يتب بعد الاستتابة. وعلى ندب الاستتابة لا يأمن من قتله قبل التوبة لكنه يأثم. ويقتل كفرا إن تركها جاحدا وجوبها فلا يغسل ولا يصلى عليه إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانفاع جزينا Muhammad SAW. Babus shalah, kita sudah masuki bab salat. Seperti anak katakan bahwa di Fathul Mu'in ini peletakan dari abwab lain daripada kitab yang lainnya. Karena sini dikatakan babus shalah, menerangkan tentang salat. Awalnya disebutkan tentang pengertian salat, syarat wajib salat. Kemudian nanti ketika memasuki syarat sah salat, di situ mulai masuk kepada abwab yang lainnya. Disyaratkan seandainya menggunakan air, dibahas air dulu. Disyaratkan yang lainnya awqatus shalah, diterangkan tentang waktunya. Walhasil di sini masuk kepada bab-bab yang lainnya. Tidak seperti abwab daripada kitab-kitab yang lainnya, biasanya sebutkan babut taharah, bab tentang taharah. Setelah itu baru bab wudu, husul, kemudian masal khuffain dan seterusnya. Tidak seperti abwab yang lainnya. Babus shalah, iya syar'an, salat itu dalam segi syariat aqwalun wa af'alun makhsusah. Itu salat itu dalam segi syariat itu apa? Ada aqwalun. Di situ aqwalun berarti ada gol, ada perkataan. Yang mana perkataan di sini adalah rukun gauli. Di situ ada bacaan Fatihah, di situ ada bacaan tasyahud, di situ ada shalat ala nabi, di situ ada salam, di situ ada takbir, aqwal. Wa af'alun, dan juga ada pekerjaan. Ada ruku', ada i'tidal, ada julus baina sajdatain, ada sujud dan seterusnya. Cuman disebutkan aqwal wa af'al makhsusah, yang khusus. Ini untuk mengeluarkan daripada sajdatut tilawah wa syukur. Sujud tilawah itu ada aqwal juga ada af'al. Cuman tidak dikatakan salat. Karena itu dikatakan makhsusah. Sujud syukur juga gitu, ada aqwal, ada af'al. Kalau di luar salat, sujud syukur dia takbir, kemudian dia sujud. Di situ ada bacaannya juga. Berarti ada aqwal, ada af'al. Cuman tidak dikatakan salat, maka dikatakan makhsusah. Itu perkataan dan pekerjaan makhsusah yang khusus. Muftatahatun bit takbir, mukhtatamatun bit taslim, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian salat dalam segi syariat.
Wa summiyat bidzalika, dinamakan salat itu dengan salat. Kenapa? Listimaliha ala salati lughatan. Karena meliputinya itu salat atas salat dalam segi bahasa. Arti salat dalam segi bahasa wahya ad-du'a, yaitu doa. Tepat memang. Di dalam salat itu kita berdoa. Di situ ada bacaan Fatihah juga ada doanya. Kita rukuk ada doanya. Ada tahmid dan juga di situ ketika kita tahiyat atau yang lainnya di situ ada doanya. Tepat memang salat itu dikatakan salat karena meliputi di dalam salat itu adalah adanya doa. Wal mafruḍatul ainiyah khamsun fi kulli yaumin wa lailah. Dan yang diwajibkan al-ainiyah bagi perorangan, kewajiban bagi perorangan jadi pada salat khamsun ada 5 fi kulli yaumin wa lailatin di setiap hari. Setiap harinya bagi seorang muslim wajib mengerjakan fardhu ain, wajib bagi perorangan 5 kali salat setiap harinya. 5 kali salat. Di situ ada sebagian yang menanyakan, loh kalau hari Jumat itu kan dikatakan wajib 5 kali salat itu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kalau hari Jumat apakah dikatakan 5? Tetap dikatakan 5. Ada 2 jawaban di situ. Yang pertama kenapa? Karena dikatakan Jumat khamisu salati yaumiha. Sebagaimana perkataan Ibn Hajar. Salat Jumat itu adalah kelima daripada salat di hari Jumat. Jadi tetap subuh, zuhur, subuh, Jumat, salat Jumat, kemudian asar, maghrib dan isya. Atau ada yang mengatakan mengikuti daripada gol bahwa Jumat itu badal anid duhur, badalan anid duhur. Nanti di situ ada beda pendapat antara ulama. Jumat itu kewajiban mustagil, kewajiban sendiri. Memang di hari Jumat diwajibkan salat Jumat, atau salat Jumat itu pengganti daripada salat duhur. Nanti pendapat yang mu'tamad mengatakan itu kewajiban Jumat itu ada kewajiban mustagil. Memang di hari Jumat diwajibkan untuk salat Jumat, bukan sebagai pengganti daripada duhur. Nah, kalau dikatakan setiap hari itu 5 kali salatnya, berarti bisa dikatakan alasannya mengikuti daripada pendapat yang mengatakan bahwa salat Jumat itu pengganti daripada salat duhur. Itu ada 2 jawaban. Ma'lumah minad din bil darurah. Kewajiban salat ini maklumah diketahui minad din daripada adilatid din. Minad din yang dimaksud sini daripada dalil-dalil agama bil darurah musybihun bi fi'lid darurah. Musyabihun lil ilmi daruri. Dikatakan bil darurah di sini musyabihun menyerupai untuk pengetahuan yang darurat. Seperti kalau ada orang lapar, apa yang harus dia lakukan? Makan. Pasti semua orang jawab, saya lapar, mangan. Oh. Saya haus, minum. Saya ngantuk, tidur. Ilmu darurat gitu. Semua orang tahu. Tidak perlu atik ta'amul, tidak perlu dipikir. Kalau lapar ya lari cari makanan, minum lari haus lari cari minuman. Itu adalah ilmu darurat. Nah, dalam Islam kalau misalnya dia dikatakan muslim, ya berarti wajib sholat. Semua orang tahu bahwa ada kewajiban sholat. Yang dikatakan maklumah minad din bil darurah. Fayakfuru jahiduha. Maka kafir orang yang jahiduha ay angkara wujubuha, mengingkari kewajiban salat, hukumnya kafir. Dikatakan salat itu tidak wajib, hukumnya kafir. Kenapa? Karena ini maklumah minad din bil darurah. Walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak terkumpul ini kewajiban, tidak terkumpul hadhil khamsu 5 kewajiban salat ini li ghairi untuk selain nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban 5 waktu ini khusus untuk umat Nabi Muhammad dan khusus untuk Muhammad. Kenapa? Karena dikatakan dulunya itu anbiya, nabi-nabi itu ada salat khusus. 5 waktu ini semuanya subuh itu ada untuk nabi, dikatakan untuk subuh itu untuk Nabi Adam. Kalau untuk salat duhur itu salatnya Nabi Daud. Kalau salat asar itu salatnya Sulaiman.
Kalau salat maghrib itu salatnya Nabi Yakub, salat Isya adalah salatnya Nabi Yunus. Dikumpulkan, diberikan kepada Nabi. Inilah adalah maksusah khususiyah daripada umat Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad. Wa furidat lailatal Isra'i ba'da nubuwati bi asyri sinin wa salasati ashhur. Dan diwajibkan salat ini kapan? Lailatal Isra, malam Isra. Malam Isra Mi'raj, yaitu setelah kenabian 10 tahun dan 3 bulan. Jadi setelah Nabi diangkat jadi Nabi umur 40, Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Nabi. Kemudian setelah 10 tahun dan 3 bulan baru turun kewajiban sholat. Timbul pertanyaan, lah sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu ini apa yang wajib? Sholat apa yang wajib? Di situ dikatakan sebelum adanya Isra Mi'raj, sebelum kewajiban sholat 5 waktu itu ada perintah. Perintah untuk qiyamul lail. Cuman tanpa ada tahdid, tanpa dibatasi. Walhasil di malam hari wajib bangun. Wajib bagi umat Nabi Muhammad dan wajib bagi umat Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan enggak, kewajibannya itu sebelum ada turunnya kewajiban 5 waktu, itu wajib sholat 2 rakaat di pagi hari dan sholat 2 rakaat di sore hari. Ada yang mengatakan yang lainnya, dikatakan sebelumnya itu Nabi itu kan sebelum ada kewajiban sholat, Nabi itu sering ketika sebelum turunnya wahyu sering ke Gua Hira. Di situ Nabi wajib untuk beribadah di situ. Wajib beribadah dengan apa? Dengan memikirkan daripada keajaiban makhluk Allah. Setelah itu diwajibkan juga bagi Nabi untuk orang yang melewati Gua Hira untuk dihormati. Ikramul dhaif liman yamuru alaih. Diperintahkan untuk memuliakan orang yang lewat Gua Hira. Kemudian setelah itu baru ada kewajiban qiyamul lail. Kewajiban bagi Nabi Muhammad dan kewajiban bagi umat Nabi Muhammad. Setelah itu nusikhat, dinasakh dengan turunnya kewajiban salat 5 waktu. Ada yang mengatakan dinasakh untuk umat Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad tetap wajib qiyamul lail. Ada yang mengatakan enggak, nasakh dua-duanya. Nabi Muhammad tidak wajib juga, umat Nabi Muhammad juga tidak wajib juga, yang wajib cuma salat 5 waktu. Furidat lailatal Isra ba'da nubuwah bi asyri sinin wa salasati ashhur. Kapan kewajiban itu? Lailatul sab'in wa isyrina min Rajab, itu malam Isra Mi'raj, malam 27 Rajab. Walam tajib subha yaumi tilkal lailah li adamil ilmi bi kaifiyatiha. Enggak wajib subuh hari itu. Jadi kan turun Isra Mi'raj itu kejadiannya kan sebelum fajar. Ketika Nabi turun sebelum fajar, kok tidak wajib subuh hari itu? Kenapa? Li adamil ilmi bi kaifiyatiha, karena masih belum mengetahui cara-caranya sholat. Karena itu tidak diwajibkan subuh hari itu. Jadi hari turunnya kewajiban sebelum subuh dia Nabi sudah di Makkah. Kemudian di situ subuh masih belum wajib. Mereka Nabi juga tidak mengerjakan, umatnya juga belum mengerjakan subuhnya. Padahal ada kewajiban sholat subuh. Nah, kenapa? Alasannya ada 2 sebetulnya. Di sini yang tertulis karena tidak diketahui cara-cara untuk sholat. Alasan yang kedua, karena memang kewajiban yang pertama setelah Nabi menerima kewajiban itu duhur, dimulai dari duhur. Jadi turun mandat dari Allah untuk mengerjakan sholat 5 waktu, cuman walaupun subuh itu wajib, cuman dimulai setelah duhur. Sholat duhur dimulai kewajibannya. Ada 2 alasan. Innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin. Di sini akan dibahas masalah surutul wujub. Karena dalam salat itu ada surutul wujub, ada surutul sihah. Dikatakan wajib bagi siapa untuk mengerjakan salat? Innama hanya saja tajibul maktubatu, wajib itu salat 5 waktu ay salawatul khams ala kulli muslimin, bagi setiap orang yang muslim. Wajib bagi setiap orang yang muslim.
Berarti orang kafir tidak wajib. Dikatakan sini muslim walau fima madha, walaupun muslim yang telah berlalu, dulunya Islam kemudian keluar agama Islam, tetap wajib bagi dia, alias murtad. Wajib bagi murtad untuk tetap mengerjakan sholat. Loh ya apa dia murtad? Syariat mengatakan kepada dia, ente wajib masuk Islam dan kerjakan sholat. Kalau tidak, seandainya ada orang Islam, udah mulai lahir dia Islam, setelah dia dewasa berangkat ke Amerika. Berangkat ke Amerika terpengaruh dengan teman-temannya, akhirnya dia berubah agama, 2 tahun murtad. Pulang dari Amerika ke Indonesia lagi, taubat dia, masuk Islam lagi. Selama 2 tahun ini gimana kewajiban daripada sholat dan yang lainnya? Bagi orang yang dikatakan Islam walau fima madha, walaupun dulunya Islam, berarti ini orang murtad wajib mengqadha'i daripada sholat yang dia tinggalkan. Dan kewajiban yang lainnya daripada puasa dan zakat. Jadi wajib dia mengqadha'i selama 2 tahun daripada sholatnya. Adapun kafir asli dia kafir. Mulai dia lahir kafir sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun dapat hidayah masuk Islam. Apa wajib mengqadha'i? Ketika sebelum masuk Islamnya dia, ketika kafirannya dia, tidak wajib. Kenapa? Karena al-Islam yajibu ma qablahu. Islam itu menutupi daripada yang lalu. Dan juga targhiban, supaya menarik daripada orang-orang kafir untuk masuk Islam. Seandainya diwajibkan untuk mengqadha'i, tidak ada yang mau masuk Islam nantinya. Karena itu wajib bagi orang murtad untuk mengqadha'inya. Adapun kafir asli tidak wajib mengqadha'inya. Cuman tidak dikatakan wajib bagi orang kafir asli bukan berarti enak ya orang kafir tidak mengerjakan sholat. Enak orang kafir tidak puasa. Enak orang kafir tidak mengeluarkan zakat. Dikatakan orang kafir nantinya itu akan diazab oleh Allah. Walaupun ya bukan karena kekafirannya saja, dia akan diazab sama Allah seperti orang Islam yang meninggalkan sholat, seperti orang yang meninggalkan puasa, seperti orang yang meninggalkan mengeluarkan zakat. Berarti azabnya orang kafir itu selain dia diazab karena kekafirannya, dia akan diazab juga karena furu'ul Islam, kewajiban-kewajiban bagi orang Islam. Wah, sangat pedih. Kekafirannya dia itu akan menjadikan dia kekal di neraka. Adapun azab yang dia terima macam-macam, seperti azabnya orang yang meninggalkan sholat, seperti azabnya orang yang meninggalkan puasa dan seterusnya. Innama tajibul maktuba ala kulli muslimin mukallafin. Wajib bagi orang mukallaf, ay balighin agilin, balik dan berakal. Jadi wajib bagi orang yang balik. Kalau anak kecil, tidak wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat, walaupun wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan anaknya ketika umur 7 tahun untuk mengerjakan sholat, atau ketika umur 10 tahun ketika dia meninggalkannya wajib dipukul. Cuman ketika dia belum balik, tidak wajib bagi dia. Kalau seandainya anak kecil tadi tidak sholat, singitan sampai wong tua nih, misalnya diperintahkan sama orang tuanya dia sembunyi, apa dosa itu anak kecil? Tidak dosa. Yang dosa itu bagi orang yang sudah balik kalau meninggalkan sholat. Wajib bagi orang balik. Agilin, berakal. Orang gila tidak wajib bagi dia untuk sholat. Karena rufi al-ghalam an salas, diangkat itu pena dari 3 perkara, diantaranya orang gila. Kalau orang gila udah tidak ditulis pahala, juga tidak ditulis dosa. Berarti wajib bagi orang yang berakal. Dzakarin au ghairi, baik lelaki atau selain lelaki, perempuan atau banji. Wajib bagi semuanya, baik laki, perempuan, banji, semuanya wajib untuk mengerjakan salat. Tahirin, wajib bagi orang yang suci. Fala tajib, berarti wajib bagi orang suci. Kalau orang yang haid atau nifas, tidak wajib bagi dia. Bahkan kalau dia mengerjakan salat, hukumnya apa? Haram. Karena talabus bil ibadah fasid, dia mengerjakan ibadah yang rusak. Karena itu diwajibkan bagi orang yang suci. Di sini cuma 4. Surutul wujub 4. Ada yang menambahi sampai 6. Di situ syaratkan lagi apa? Balaghatud dakwah, sampai kepada dia dakwah. Kalau tidak sampai kepada dia dakwah, dia cuma tahu bahwa agama itu ada agama Islam, ada agama masalah Hindu, ada agama Buddha. Dia menganut agama Islam. Kewajiban agama Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuman apa kewajiban di dalam Islam dia tidak mengetahui. Kenapa? Karena dia tidak bisa nyampe kepada ulama, ulama tidak bisa nyampe kepada dia.
berarti dia tidak wajib. Kenapa? Tidak sampai kok dakwah daripada kewajiban sholat. Yang kedua, tambahan yang kedua yaitu apa? Salamatul hawas. Selamat panca inderanya. Kalau ada orang lahir, a'udzubillah min dzalik, dia lahir buta tuli. Gimana kita cara memberitahu kewajiban sholat? Kalau kita mau ngasih isyarat, dia buta, tidak bisa melihat. Kita ngomongi, tuli dia. Ceriti, tidak tahu dia. Wajib sholat caranya gini, tidak tahu dia, tuli. Nah, berarti dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Ini tambahannya. Fala tajibu ala kafirin asliyin. Tidak wajib bagi orang kafir asli. Karena katakan tadi wajib bagi orang muslim. Wasabiyin, tidak wajib bagi anak kecil. Karena kewajiban bagi orang balik. Wa majnunin, tidak wajib bagi orang gila. Karena kewajibannya bagi orang yang berakal. Wa mughma alaih, orang yang semaput. Kenapa? Karena kewajiban itu bagi orang yang berakal. Orang yang semaput tidak dikatakan berakal. Wasakranin, atau orang yang mabuk, dia tidak dikatakan berakal, cuman bila ta'addin. Itu bila ta'addin, muktamad yang muktamad di situ kembali kepada tiga-tiganya. Majnun, mughma alaih, sakron, bila ta'addin. Jadi orang gila dengan tanpa disengaja, berarti kalau dia sengaja untuk gila wajib sholat, mengerjakan sholat. Kapan? Wajib menggoloi nantinya ketika dia sadar. Misalnya ada pil gila diminum sama dia, sengaja, berarti wajib untuk menggoloi nantinya. Atau orang semaput sengaja, bentuk-bentuk temboknya sampai semaput, wajib digoloi sholatnya. Kenapa? Sengaja dia. Atau mabuk dengan sengaja, berarti wajib untuk menggoloi nantinya. Kalau semuanya itu dikerjakan tanpa disengaja, baru dikatakan tidak wajib bagi dia. Kenapa? Karena syaratnya agil, harus orang berakal. Wala ala haidin wa nufasa li adami sihhatiha minhuma, dan tidak wajib bagi perempuan yang haid dan nifas. Kenapa? Karena tidak sahnya daripada keduanya orang yang haid dan nifas. Tidak sah untuk mengerjakan salat, itu salat minhuma daripada haid wa nufasa. Wala qadha alaihima, dan tidak wajib mengqadai bagi keduanya. Tidak wajib mengqadai bagi orang yang haid, tidak wajib mengqadai bagi orang yang nifas. Karena pernah Sayyidina Aisyah mengatakan kunna nu'maru bi qadha'is shaum wala nu'maru bi qadha'is shalah. Kita ini kaum wanita diwajibkan untuk mengqadai puasa, tidak diwajibkan untuk mengqadai salat. Islam tidak memberatkan. Kalau misalnya diqadai salat, kalau misalnya haidnya dia 15 hari, berapa rakaat yang mau dia qadai? Karena itu untuk puasa tidak sulit. Dalam 1 tahun penuh paling banyak untuk yang mau diqadai, kalau paling banyaknya haid berapa? 15 hari. Diqadai 15 hari dalam jangka waktu 1 tahun. Tidak berat. Karena itu untuk sholat tidak wajib diqadai. Bal tajibu ala murtad wa muta'addin bisukrin. Bahkan katanya wajib bagi orang yang murtad wa muta'addin bisukrin. Wajib mengqadai sholat bagi orang yang murtad ketika dia masuk Islam, wa muta'addin bisukrin, dan wajib bagi orang yang sengaja untuk mabuk untuk diqadai sholatnya ketika dia sadar. Ini adalah surutul wujub. Wa yuqtalu al muslimu. Sekarang tadi sudah dikatakan bahwa ada surutul wujub, ada surutul sihah. Surutul wujub sudah dikatakan semuanya. Sekarang orang yang meninggalkan sholat, apa balasan bagi orang meninggalkan sholat? Karena orang yang meninggalkan sholat itu ada 2 bagian. Kadang-kadang dia meninggalkan sholat itu karena kasalan, karena dia malas-malasan. Disuruh sholat, malas-malasan, tidak wis. Cuman dia tidak mengingkari kewajibannya. Seandainya ditanya kewajiban sholat, ente wajib gak mengerjakan sholat? Wajib, saya tahu itu wajib. Apa tidak sholat? Malas. Nah, ini berarti dia meninggalkan sholat karena kasalan. Ada yang kedua, dia meninggalkan sholat karena jahidan, karena dia mengingkari kewajiban sholat. Sholat, sholat tidak wajib. Yang penting aku syahadat, yang penting iling. Sholat itu tidak wajib. Ya apa nih hukumnya? Nah, dua-duanya ini nanti hukumnya dibunuh. Mereka keduanya dibunuh. Cuman bedanya kalau orang meninggalkan sholat karena malas-malasan, dia dibunuh secara had. Dibunuh sebagai hukuman. Seperti orang yang minum khamr dicambuk, seperti orang yang berzina kalau dia sudah punya istri dirojem, seperti orang yang membunuh hukumnya dibunuh. Ini juga sama. Orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan hukumnya dibunuh.
Cuman tetap dia setelah dibunuh dikubur, ketika dia meninggalnya nanti dikubur di kuburan orang-orang Islam. Kalau yang kedua ini yang mengingkari kewajibannya, dia juga dibunuh, cuman dibunuhnya kufron, sebagai orang kafir. Berarti kalau dikatakan sebagai orang kafir, tidak boleh dikubur bersama orang-orang Islam. Terus dikubur di mana? Dikatakan di situ, sebagian ulama mengatakan dikubur antara kuburan orang Islam dengan kuburan orang kafir. Ya tidak dikubur dengan orang kafir, tidak dikubur di tempatnya orang Islam. Tidak wajib dikafani, tidak wajib disolati, karena seperti orang Islam, seperti orang-orang kafir. Ini katakan sini wayuktalu dibunuh, al muslimu orang Islam, al mukallafu yang dia balik dan berakal, at-tahiru yang mana dia suci bukan haid dan nufasa, haddan sebagai hukuman, bukan sebagai sebagai orang kafir. Bidorbi unukihi dengan memotong lehernya. Wajibnya harus memotong lehernya, dipenggal, bukan dengan cara pembunuhan yang lainnya. Ditembak atau masalah dipancung, enggak, dipenggal kepalanya. La yajuzu bi ghairihi. Cuman di situ sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ada cara pembunuhan seperti dipenggal kepalanya, sekiranya dia seandainya dibunuh langsung meninggal, bukan dengan cara dipenggal, boleh katanya. Seperti katanya kalau seandainya ditembak, ya pernah dibahas ini karena kejadian di Hadramut, di Tarim pernah ada kisos. Karena dia dibunuh. Seharusnya kan dibunuh dengan pedang, cuma ditembak di situ. Akhirnya di situ ulama banyak pendapat yang mengatakan bahas di situ terjadi bahas. Akhirnya dia mengatakan kalau seandainya dibunuh langsung mengenai, ditembak misalnya. Ditembak kena hatinya, langsung mati. Tidak mungkin boleh dengan cara itu. Cuman kalau tidak ada cara seperti ini, tidak boleh dengan cara yang lain. Karena dikatakan sebagian ulama, cara pembunuhan yang paling cepat itu dengan dipenggal kepalanya. Langsung tidak merasakan kesakitan yang sangat. Kalau dengan cara lain digantung mungkin masih dia merasakan kesakitan yang lebih. Kalau dipenggal kepalanya langsung. Lalu kejut-kejut itu cuman karena darahnya. Nah, karena itu bidor biunuki harus dipenggal kepalanya. Kapan dia dipenggal kepalanya? In akhrajaha jika mengeluarkannya salat ail maktubah daripada salat 5 waktu amidan dengan sengaja. Sengaja dia meninggalkan salat, bukan karena lupa. Kalau karena lupa berarti dia dikatakan uzur, tidak dipenggal kepalanya. Karena dia ketiduran, tidur yang uzur. Atau dia karena lupa, berarti dia ma'dzur. Apa dipenggal kepalanya? Tidak. Amidan kalau dia meninggalkannya dengan sengaja. An waktu jam'in laha, dibunuh dia in akhraja jika mengeluarkan an waktu jam'in dari waktu jamak. Maksudnya apa? Kalau seandainya dia meninggalkan sholat duhur, kapan dikatakan dia mengeluarkan sholat duhur ini dan akhirnya dipenggal kepalanya? Ketika keluar daripada waktu jamak. Duhur bisa dijamak dengan asar. Berarti setelah keluar waktu asar, maghrib dinteni. Mulai sebelum maghrib ada al-gojo sudah yang menjaga. Tanya, cepat sholat kon, ndak mari tak penggal kepalamu. Nah ini gimana ini? Ketika keluar waktu asar masuk maghrib, ndak sholat langsung dal. Itu berarti kalau memang ada waktu jamaknya. Kalau ndak ada waktu jamaknya, ndak bisa dikumpulkan 2 sholat. Seperti sholat subuh, berarti setelah terbitnya matahari. Terbit matahari mengeluarkan waktu subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari tidak sholat, penggal kepalanya. Ini kalau memang inkana kasalan jika dia meninggalkannya karena malas-malasan. Ma'atiga diwujubiha, bersama dia meyakini daripada kewajiban sholat. In lam yatub, syaratnya jika dia tidak tobat. Kan di situ kan dia siap orang hakim ya yang menjaga di situ dan al-gujunya dijaga. Tobat ini. Apa ini wajib untuk mengatakan kepada dia, tobat? Tidak wajib. Nanti ada 2 pendapat. Yang muktamad di situ sunnah mengatakan tobat. Ente tobat, tidak tak penggal kepalanya. Ini sampai kalau dia tobat setelah masuk keluar waktu dia langsung sholat, tidak usah dipenggal. Loh, padahal itu had. Kan dikatakan had itu tidak bisa gugur kan? Kenapa kok sholat bisa gugur? Karena sebetulnya had untuk sholat ini
cuman untuk supaya dia mengerjakan sholat. Kalau sudah mengerjakan sholat berarti jatuh hadnya. Lain dengan orang berzina atau orang mencuri, walaupun dia tobat tetap dipotong tangannya orang mencuri. Walaupun orang berzina tobat tetap dia dirojam atau dicambuk. Untuk yang sholat ini ketika dia mengerjakan sholat gugur. Makanya dikatakan illam yatub jika dia tidak tobat. Ba'dal istitabah setelah dimintai bertobat. Loh, hukumnya apa istitabah? Sunnah alal mu'tamad. Ada pendapat yang mengatakan wajib istitabah. Wajib bagi hakim untuk meminta orang yang meninggalkan sholat tadi itu apa? Untuk tobat. Wa ala nadbil istitabah. Berarti ini mengikuti pendapat yang mu'tamad yaitu sunnah. Wa ala nadbil istitabah. Dan dari sunnahnya untuk meminta tobat, layat manu man qatalahu, tidak menanggung man qatalahu orang yang membunuh orang yang meninggalkan sholat qabla taubati sebelum taubat, lakinnahu ya'tham akan tetapi dia berdosa. Kalau seandainya ada orang dilihat ini malas-malasan sholat, sebelum ada perintah dari hakim untuk tobat, iki kesuwen iki ndak iso iki diomong dipenggal sama orang lain, bukan urusan dia, bukan kewajiban dia untuk memenggal kepala atau meminta tobat. Moro-moro dipenggal kepalanya. Ya ini orang yang menggal kepalanya layatman, hadar. Dia itu tidak menanggung. Tidak nanti ketika karena dia membunuh orang yang meninggalkan sholat tadi dia dibunuh, enggak. Layatman, dia tidak menanggung. Cuman dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia mendahului daripada hakim, yaitu sebagai yang wajib bagi dia untuk memerintahkannya, untuk memenggalnya. Dia mendahului daripada bukan kewajibannya dia. Nah, karena itu, ya, dia mendahului daripada orang yang berwenang. Karena itu dia berdosa. Nah, cuman tidak wajib menanggungnya. Kalau pendapat yang mengatakan wajib istitabah, dibunuh sebelum ada istitabah, sebelum ada orang yang berwenang mengatakan tobat. Nah, ini berarti ketika orang terburu-buru membunuh ini orang yang meninggalkan sholat, berarti dia menanggung, dikisos nantinya dia. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan, dan dibunuh secara kafir, kan tadi dibagi dua. Kalau meninggalkan karena kasalan, dia dibunuh cuma secara had. Kalau ini yuqtalu kufran, dibunuh secara kafir sebagai orang yang kafir. In tarakaha jahidan, jika dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Jahidan dengan mengingkari daripada kewajibannya. Sholat itu tidak wajib, penggal kepalanya ketika mengeluarkan waktunya. Wujubah angkara in tarakaha jahidan wujubaha. Wa fala yughassalu wa la yusalla alaih. Ketika dia dibunuh karena meninggalkannya karena jahidan mengingkari kewajibannya, berarti dia tidak dimandikan, tidak wajib untuk dimandikan, dan dia tidak diwajibkan untuk disolati. Berarti seperti orang kafir, dan hukumnya haram disolati. Hukumnya seperti orang kafir. Orang kafir tidak boleh disolati. Karena salat itu apa? Mendoakan dia. Ya kan, mendoakan orang kafir tidak boleh. Nah, itu adalah kesimpulan yang ada, bahwa jadi bisa disimpulkan orang di sini yang dibahas makna daripada salat. Kemudian yang kedua syurutul wujub, siapa yang wajib bagi dia untuk salat. Kemudian yang kedua, ketika dia meninggalkan salat, apa yang dia hadapi nantinya. Kalau dia dibagi dua, kalau dia meninggalkan salat karena malas-malasan, berarti dia dibunuh cuman secara hukuman. Tetap dia dikubur di tempat orang Islam, dimandikan, tetap dia dikafani seperti orang Islam. Cuman dia dihukum dengan cara dibunuh. Yang kedua, dia meninggalkan sholat dengan jahidan, dengan sengaja. Hukumannya apa? Dipenggal kepalanya, dia dihukumi seperti orang kafir, tidak wajib disolati, tidak wajib dimandikan, bahkan haram untuk disolati. Itu daripada daripada pembahasan hari ini. Kalau mau ada pertanyaan silakan. Ya. Berlaku di Indonesia. Apakah semuanya itu berlaku di Indonesia? Kalau memang ini hukum syariat ya, hukum syariat, hukum Islam seperti ini. Kalau memang di satu daerah, misalnya di negara Arab di sana melaksanakan hukum syariat seperti ini. Kewajibannya ketika dia menjalankan hukum syariat seperti ini. Kalau seandainya seperti di Indonesia, Allah alam gimana ini?
wajibnya kalau memang mau dilaksanakan hukum begitu. Kalau memang tidak melaksanakan itu ya bertanggung jawab di hadapan Allah. Cuma yang wajibnya itu adalah pemerintahan. Bukan semua orang yang membunuh kan. Yang wajib untuk membunuh orang yang enggak sholat itu adalah pemerintah. Bukan setiap orang wajib membunuh orang enggak sholat. Yang berwenang siapa? Jika pemerintah tidak melaksanakan hukum itu, ya yang ada di pemerintahan itu berdosa. Nah, ada tambahan sedikit. Tadi dikatakan mengingkari kewajiban sholat ya. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, dia dibunuh sebagai orang kafir. Dan juga sama mengingkari kewajiban sholat atau mengingkari daripada kewajiban yang lainnya. Seperti wudhu masalah. Wudhu itu tidak apa-apa, kita sholat tanpa wudhu tidak apa-apa. Dia mengingkari kewajiban wudhu, sama hukumnya. Jadi bukan hanya mengingkari sholat saja. Itu dikatakan sebagaimana juga mengingkari daripada perkara yang mujma' alaih. Seperti kewajiban wudhu atau yang lainnya. Syarat-syarat daripada sholat. Ada yang lain? Ya, ada pertanyaan. Anaknya orang kafir, anaknya orang murtad yang sampai balik dia belum Islam, terus setelah balik dia masuk Islam, bagaimana ini, apa termasuk kafir asli, dan bagaimana sholat yang dia tinggalkan selama dia tidak mengerjakan sholat? Terima kasih. Kalau anaknya orang kafir itu kan, kalau anak itu mengikuti daripada agama orang tuanya. Ketika dia ketika dia masih kecil berarti mengikuti agama orang tuanya, dan sedangkan orang tuanya sekarang dalam keadaan kafir, berarti dia dihukumi kafir. Lah itu, kafir kan, jadi kafir kan, bukan kafir asli gitu saja. Dia kan tetap dihukumi kafir. Sedangkan sebetulnya anak itu, kalau misalnya ada anak kafir, orang kafir masuk Islam, itu masih tidak diibroh, tidak dianggap. Anak orang kafir masuk Islam, masih kecil, saya masuk Islam, itu masuk Islamnya dia itu tidak dianggap. Dia tidak dianggap, dikatakan dia Islam belum. Ketika dia balik, dia mengucapkan kalimat syahadat, baru dihukumi Islam. Nah kalau anak kecil seandainya mengikuti agama orang tuanya, sedangkan orang tuanya sekarang kafir, ya dihukumi tetap kafir. Berarti orang tua anaknya ketika balik, Allah alam. Kalau ketika dia murtad ini, lah ya anaknya orang murtad soalnya. Murtad itu kan dihukumi Islam fima madha kan tadi ya. Apakah anaknya nanti ketika balik itu dia tetap dihukumi Islam, atau anaknya itu mengikuti sebelum dia kafir ke Islam, ya Allah alam. Ada sedikit tambahan mungkin ya. Shalah itu mufattahah bitakbir, mukhtatamah bitaslim. Kebalik, sebenarnya kita kalau memulai sesuatu kita mulai dengan salam ya. Tapi kalau sholat kok diakhiri dengan salam, dibuka dengan takbir. Padahal kalau kita dalam segala sesuatu kita mulai dengan salam. Karena sebetulnya ketika kita sholat itu, kita ini keluar dari kehidupan kita, muamalah kita. Kita yang biasanya berhubungan dengan manusia, kita keluar, kita ngomong sama orang tua, ngomong sama teman, kita haram saat itu. Ketika kita sholat, kita langsung bersama Tuhan, dialog bersama Tuhan. Kita masuk hadrah, kita masuk keadaan yang langsung antara hamba dengan Tuhan. Karena itu katakan Mi'raj. Sebagaimana Rasulullah keluar daripada alam al-mulki wal malakut, masuk ke alam yang khusus dengan Tuhannya sudah. Nah, ketika sudah bersama dengan Tuhannya, berarti kita sudah keluar daripada keadaan kita. Seperti biasa, ibarat orang pergi yang jauh sudah. Karena itu kita melihat satu